oleh Pegawai Negeri pada Polri, Vide Perkadif Propam nomor 1 tahun 2015 pasal 1 poin ke-7. Perlu penasihat terdakwa ingatkan bahwa Nofriansah Yosua Huta Barat adalah anggota Satgasus dan merupakan organik daripada Bareskrim Mabes Polri. Vide bukti TAN 13 nomor 48 dan TAN 14 nomor 46. Begitu juga dengan Arif Rahman, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto yang merupakan anggota daripada Satgasus. Bahwa penuntut umum menyampaikan pandangan yang sempit dan dangkal terkait kesimpulan dan analisa seolah-olah dalam kasus ini Paminal telah menyerobot fungsi penyidik kejahatan umum karena melakukan penanganan atau penyidikan terhadap penembakan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Padahal dalam kasus ini Paminal tidak dalam rangka melakukan penyidikan kejahatan pidana umum, melainkan melakukan penyelidikan awal sepanjang kasus tersebut masuk dalam objek penyelidikan Paminal. Vide Perkadif Propam nomor 1 tahun 2015 pasal 1 poin ke-7. Sedangkan penyidikan kejahatan umum tetap dilakukan oleh penyidik Satreskrim sebagaimana ketentuan hukum acara pidana. Dengan demikian, penyelidikan yang dilakukan Paminal sama sekali tidak menghilangkan tahap proses penyidikan kejahatan pidana umum. Vide Perkadif Propam nomor 1 tahun 2015 bahwa dalil penasihat hukum terdakwa tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi Adecas Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno yang merupakan mantan Kadif Propam 2009 sampai dengan 2010 yang menjelaskan memang merupakan hal yang universal di seluruh dunia di mana jika ada dugaan anggota yang membuang tembakan atau menembak sebagai peringatan atau menembak seseorang, memang Propam harus turun lebih dahulu dan melakukan tindakan pengamanan senjata, kemudian membuat laporan, dan apabila kemudian pihak reserse yang menangani, maka selanjutnya dapat diserahkan kepada reserse disertai dengan suatu berita acara. 9. Bahwa penasihat hukum terdakwa membenarkan pendapat ahli pidana forensik yaitu Dr. Robintan Sulaiman yang memberikan pendapat perintah atasan kepada bawahan tidak harus tertulis tetapi boleh dilakukan secara lisan, sehingga perintah dari saksi Ferdi Sambo sebagai Kadif Propam Polri kepada saksi Hendra Kurniawan dan yang diteruskan kepada terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama adalah sesuatu yang wajar dan tidak melawan hak ataupun melawan hukum. Bahwa pendapat ahli pidana forensik yaitu Dr. Robintan Sulaiman tersebut sama sekali tidak dapat dibantah oleh penuntut umum dalam persidangan ini. Namun anehnya, penuntut umum malah mengarahkan pada sebuah kesimpulan bahwa perintah lisan yang disampaikan oleh saksi Ferdi Sambo kepada saksi Hendra Kurniawan berkonotasi negatif dengan memotong sebagian pendapat ahli bahasa Profesor Andika Duta Bahari sebagai jurus aneh untuk melindungi argumentasinya dalam surat tuntutan. Bahwa kami menilai penuntut umum tidak cermat untuk mencerna pendapat ahli bahasa Profesor Andika Duta Bahari dalam persidangan secara utuh. Penasihat hukum membantah dalil penuntut umum mengenai mengenai frase cek dan amankan untuk mengamankan skenario peristiwa. Penuntut umum terkesan sengaja untuk memotong atau mengambil sebagian dari keterangan ahli bahasa Profesor Andika Duta Bahari tersebut. Padahal pendapat lengkap ahli bahasa Profesor Andika Duta Bahari yang telah menjadi fakta persidangan adalah kata amankan tidak bermakna negatif dan tidak ada dalam pengertian khusus sepanjang bahwa orang yang diperintahkan tidak memiliki pengetahuan yang salah orang yang memberikan perintah. Bahwa frase cek dan amankan dalam hal ini yang harus dibuktikan adalah apakah orang yang diperintah tersebut mengetahui atau tidak latar belakang pengetahuan orang yang menyuruh adanya ketidaksamaan pemahaman antara orang yang memberi perintah dan orang yang diberi perintah. Dalam fakta persidangan, baik terdakwa maupun saksi Hendra Kurniawan sama sekali tidak mengetahui latar belakang pengetahuan saksi Ferdi Sambo atas perintah tersebut, sehingga terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama adalah posisi bawahan yang meneruskan perintah atau menjalankan tugas dari atasannya dengan baik. Pendapat mengenai perintah cek dan amankan menurut ahli hukum administrasi negara Dr. Margarito Kamis SH MHum menurut sisi hukum administrasi dan tata negara dapat dibenarkan. Ahli jelaskan berdasarkan asumsi ahli atas perintah tersebut dengan kalimat cek, amankan, dan koordinasi dari segala ilmu interpretasi yang ahli pelajari. Kata-kata dari perintah tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perintah melawan hukum, di mana perintah tersebut adalah sah. Bahwa penasihat hukum memberikan analisa yuridis
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat 2 huruf B Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dihubungkan dengan keterangan ahli hukum pidana Dr. Agus di muka persidangan yang pada pokoknya bahwa terdakwa sebagai bawahan wajib dan tidak boleh menolak perintah atasan. Dalam hal ini perintah Kadif Propam yang diberikan melalui Karo Paminal kepada terdakwa karena perintah itu tidak bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Bahwa sebagaimana fakta persidangan, peristiwa tanggal 9 Juli 2022 yang dimana terdakwa meneruskan perintah kepada saksi Irfan Widianto yang merupakan perbuatan yang sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam surat perintah nomor sprint 2055-HUK-6.6/2022 berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait tidak dalam rangka menjalankan kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan dugaan tindak pidana pembunuhan, melainkan dalam rangka penyelidikan sesuai dengan SOP dan tupoksi pengamanan internal di Propam Polri. Sikap penuntut umum yang telah mempersepsikan tugas yang dijalankan terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama dalam rangka penyelidikan Paminal sama dengan tugas penyidikan dugaan tindak pidana pembunuhan merupakan kebuntuan berpikir untuk menilai logis dan rasional terhadap kesimpulan yang dikemukakan. Sebagaimana dijelaskan dalam uraian sebelumnya, bahwa dalam kasus ini Paminal tidak dalam tugas melakukan penyidikan kejahatan pidana umum, melainkan melakukan penyelidikan awal sepanjang kasus tersebut masuk dalam objek penyelidikan Paminal, sedangkan penyidikan kejahatan umum tetap dilakukan oleh penyidik Reskrim sebagaimana ketentuan hukum acara pidana, sebagaimana pasal 4 Perkap nomor 13 tahun 2016 tentang pengamanan internal di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan objek Paminal di lingkungan Polri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan penyelidikan apabila terdapat dugaan adanya pelanggaran disiplin, kode etik profesi Polri termasuk pelanggaran atau penyimpangan yang diduga dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri dan Perkadif Propam nomor 1 tahun 2015 pasal 1 poin ke-7 yang menyebutkan penyelidikan Paminal Polri adalah rangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan fakta-fakta hukum suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran disiplin, pelanggaran KEPP, dan tindak pidana yang melibatkan pegawai negeri pada Polri yang diduga atau terindikasi dalam penyalahgunaan wewenang, pengesampingan, kelalaian atas kewajiban, pengutamaan hak serta penyalahgunaan materi Polri dan penyalahgunaan bahan keterangan. Bahwa penuntut umum dalam argumentasinya seakan-akan memaksa terdakwa untuk menyadari, mengerti, memahami aturan SOP yang berlaku di institusi Polri dengan kewenangan melakukan penyidikan. Padahal terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama maupun saksi Hendra Kurniawan tidak dalam posisi sebagai penyidik Reskrim. Kami menilai penuntut umum terlalu berhasrat untuk sengaja mencari celah-celah yang dapat menyudutkan terdakwa, namun yang hasilnya malah argumentasi bias.